Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi dengan judul kolaborasi dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Rahmari Mahrani, Arif Kiakil, Abil Alam, dan Yusril. Adapun latar belakangnya, pendidikan merupakan sarana utama dalam membentuk sumber daya manusia. Proses belajar bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga merupakan proses sosial yang kompleks. Paradigma pembelajaran saat ini telah bergeser dari model tradisional menuju model konstruktivistik yang lebih menekankan keaktifan siswa. Menurut Vygotsky, dengan konsep zone of proximal development, interaksi sosial adalah kunci penting dalam perkembangan kognitif siswa. Namun, penerapan pembelajaran ini sering menghadapi tantangan, misalnya dominasi anggota tertentu, konflik, maupun kurangnya tanggung jawab siswa. Selanjutnya yaitu definisi dan tokoh utama. Pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan belajar yang menempatkan siswa dengan latar belakang dan kemampuan berbeda untuk bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Gokhale 1995, kolaborasi adalah berbagai tanggung jawab akademik dan saling memberi dukungan. Menurut Gokhale 1995, kolaborasi adalah berbagai tanggung jawab akademik dan saling memberi dukungan. Sedangkan Panit 1996 menekankan bahwa kolaborasi bukan hanya metode belajar, melainkan filosofi interaksi sosial yang menekankan kerjasama, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama. Tokoh penting dalam teori ini adalah Lev Vygotsky dengan konsep zone of proximal development. Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi sosial terlebih dahulu, sebelum akhirnya menjadi milik individu. Artinya, pembelajaran kolaboratif sangat relevan dengan teori Vygotsky karena menekankan pentingnya peran teman sebaya dan lingkungan sosial dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu konsep inti teori. Ada beberapa konsep inti dari pembelajaran kolaboratif yaitu ketergantungan positif. Keberhasilan siswa sangat bergantung pada keberhasilan kelompok. Selanjutnya interaksi tatap muka yang mencakup komunikasi langsung, diskusi, dan saling membantu. Pertanggungjawaban individu dan kelompok, di mana hasil belajar dinilai dari kontribusi tiap anggota maupun kelompok. Selanjutnya yaitu pengembangan kecakapan interpersonal, seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, hingga manajemen konflik. Berbagai pengetahuan dan otoritas, artinya guru bukan satu-satunya sumber belajar, melainkan fasilitator dalam proses interaksi siswa. Demikian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu penerapan dalam kelas. Beberapa model pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, learning together, yaitu siswa dari berbagai kemampuan ditempatkan dalam kelompok heterogen untuk menyelesaikan tugas bersama. Yang kedua, Teams Games Turnamen atau TGT, yaitu belajar dalam kelompok kemudian mewakili kelompoknya dalam turnamen. Yang ketiga, Group Investigation atau GI, siswa merancang penelitian, menganalisis masalah, dan mempresentasikan hasil. Yang keempat, Jigsaw Prosedur atau JP, tiap anggota mempelajari materi tertentu lalu mengajarkannya pada teman kelompok. Yang terakhir, yang kelima, role play dan simulasi, yaitu melatih empati, komunikasi, dan pemecahan masalah. Slide selanjutnya, kelebihan model kolaboratif. Yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, membantu pemahaman konsep melalui diskusi dan pertukaran ide. Yang ketiga, membangun sikap demokratis, empati, dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir, yang keempat, menumbuhkan motivasi belajar karena suasana lebih hidup dan menyenangkan. Slide selanjutnya, keterbatasan model kolaboratif. Yang pertama, butuh waktu lebih lama dibanding metode konvensional. Yang kedua, ada siswa pasif atau dominan yang mengganggu keseimbangan kelompok. Yang ketiga, potensi konflik antar siswa dalam pembagian tugas maupun pendapat. Yang terakhir, yang keempat, guru dituntut profesional dalam manajemen kelas dan dinamika kelompok. Slide selanjutnya, penelitian relevan.
Yang pertama, Yusnaldi DKK tahun 2024, yaitu interaksi sosial signifikan dalam pembelajaran IPS, SD atau MI. Yang kedua, Firdaus DKK tahun 2025, yaitu model interaksi sosial meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan demokrasi. Yang ketiga, Ardiani dan Royani tahun 2023, yaitu pembelajaran kooperatif meningkatkan interaksi siswa meski ada kendala tanggung jawab. Yang keempat, Mahmudi tahun 2006, yaitu kolaborasi selaras dengan konstruktivisme, fungsi mental muncul lewat interaksi sosial. Yang terakhir, Nazifah tahun 2023, yaitu strategi kolaboratif meningkatkan berpikir kritis dan pengalaman belajar yang menyenangkan. Itulah tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman kelompok saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang analisis dan penerapan dalam pendidikan. Yang pertama kita akan membahas analisis teori yang dimana memiliki kelebihan maupun kelemahan. Nah, di sini kita memiliki 4 kelebihan dan 3 kelemahan. Yang pertama kita akan membahas kelebihannya dulu, yang dimana di sini yang pertama meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, yang dimana siswa dilatih untuk menganalisis permasalahan, mencari solusi yang logis, serta mengevaluasi berbagai sudut pandang. Yang kedua, membentuk sikap demokratis, empati, dan kemampuan komunikasi, di mana melalui diskusi siswa belajar menghargai pendapat orang lain, melatih empati, dan meningkatkan keterampilan menyampaikan ide secara efektif. Yang ketiga, membantu siswa memahami materi lebih baik melalui diskusi dan kerja kelompok, yang dimana interaksi antar siswa memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, saling mengoreksi, dan memperdalam pemahaman materi terhadap pelajaran. Kelebihan terakhir yaitu menumbuhkan kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik, yang dimana siswa mendapat kesempatan untuk memimpin kelompok, belajar mengambil keputusan bersama, dan mengelola perbedaan pendapat dengan bijak. Selanjutnya, di sini kelemahannya, yang dimana pertama membutuhkan waktu relatif lebih lama dan persiapan guru yang lebih matang, di mana guru perlu merencanakan materi, strategi, serta pembagian kelompok dengan baik agar diskusi berjalan efektif. Yang kedua, adanya siswa yang cenderung pasif atau mendominasi, yang dimana dalam praktiknya ada siswa yang kurang berpartisipasi sehingga hanya ikut hasil, sementara ada juga yang ikut terlalu mendominasi hingga menghambat kontribusi anggota lain. Yang terakhir itu potensi konflik dalam kelompok bila manajemen kelas tidak baik. Di sini konflik bisa muncul dalam bentuk perbedaan pendapat, ketidakadilan dalam pembagian tugas, atau rasa tanggung jawab dari sebagian anggota. Nah, itulah tadi kelebihan maupun kelemahan dari analisis teori. Selain itu, kita juga memiliki perbandingan dengan teori lain, yang dimana individual learning. Di sini kita melatih kemandirian seperti tetapi minim interaksi sosial. Yang kedua, ceramah atau tradisional. Di sini efisien tapi membuat siswa pasif. Yang ketiga, behaviorisme, yang dimana fokus stimulus respon, kurang melibatkan konstruksi makna. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif, yang dimana dekat dengan konstruktivisme, yang dimana membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Nah, selanjutnya kita di sini memiliki contoh penerapan dalam pendidikan, yang dimana ada sekolah dasar, di mana di sini kelompok kecil pada pembelajaran IPS untuk meningkatkan pemahaman sosial. Yang kedua, sekolah menengah pertama atau SMP, di sini belajar bahasa Inggris dengan model kooperatif, interaksi meningkat walau masih ada kendala tanggung jawab. Selanjutnya sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, yang dimana di sini role play ada PAI atau kewarganegaraan, yang dimana melatih komunikasi, sikap demokratis, serta pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu perguruan tinggi, yang dimana kontroversi akademik, melatih analisis isu, serta kompleks maupun berpikir kritis dalam penelitian. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan, yaitu kesimpulannya itu pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang berlandasan pada teori konstruktivisme, Piaget, dan Vygotsky. Model ini efektif diterapkan di berbagai jenjang pendidikan karena dapat menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, meningkatkan komunikasi, menumbuhkan empati, serta memotivasi siswa dalam belajar. Namun, pembelajaran kolaboratif juga memiliki keterbatasan seperti membutuhkan waktu yang lebih lama, adanya kemungkinan siswa pasif atau terlalu dominan, dan potensi konflik dalam kelompok. Oleh karena itu, peran guru sangat penting sebagai fasilitator, mediator,
sekaligus konselor agar proses pembelajaran tetap kondusif dan tujuan belajar tercapai. Baik, selanjutnya saya akan membacakan saran. Jadi saran yang pertama dari kami yaitu guru atau peserta atau pendidik terapkan kolaborasi dengan rotasi anggota kelompok dan instruksi yang jelas. Yang kedua, mahasiswa calon guru itu menguasai teori konstruktivisme, teknologi kolaborasi, serta keterampilan manajemen konflik. Saran terakhir dari kami yaitu penelitian. Perlu riset lanjutan tentang efektivitas kolaboratif pada jenjang perbedaan termasuk integrasi teknologi digital dalam pembelajaran. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.